Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang mengintip perempuan mandi, tetapi dia mendapatkan surganya Allah dan diselati oleh para malaikat. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini supaya memberikan manfaat kepada orang lain. Sa'labah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang sangat sering membantu Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah mengutusnya untuk suatu keperluan. Di tengah perjalanan, ia menengok ke salah satu pintu rumah sahabat Ansor dan dilihatnya seorang wanita yang sedang mandi. Lalu ia pun mengintip perempuan itu berulang-ulang kali. Namun, tidak berlangsung lama. Sa'labah menyesal dan takut setengah mati atas perbuatannya itu. Dalam hatinya, bagaimana nanti apabila ada wahyu yang turun menceritakan kelakuannya itu? Betapa malunya diriku, gumam Sa'labah dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk pergi dan tak akan kembali ke Madinah. Ia melarikan diri ke lembah gunung di antara Mekah dan Madinah, meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 40 hari, Rasulullah kehilangan Sa'labah. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada beliau dan berkata, "Wahai Nabi, Allah telah berkirim kepadamu salam, dan Allah telah berfirman, sesungguhnya salah satu umatmu telah melarikan diri dan sekarang berada di antara gunung ini dan itu. Dia selalu memohon perlindungan kepadaku dari neraka." Nabi kemudian mengutus Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk menyusuri bukit dan gunung-gunung yang ada di Madinah itu. Keduanya bertemu pengembala yang bernama Zufafah dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu melihat seorang pemuda di antara gunung ini dan itu?" Zufafah menjawab, "Oh, orang yang berlari dari neraka jahanam itukah?" Umar pun gantian bertanya, "Bagaimana engkau tahu kalau dia lari dari neraka jahanam?" Zufafah menjawab, "Apabila dia keluar dari gunung itu, dia selalu memegang kepalanya seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, cabutlah nyawaku dan leburkan jasadku, dan jangan engkau telanjangi aku di hari kiamat kelak.'" "Oh betul, itulah orang yang aku maksud," tukas Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ketika sahabat itu lalu mengendus ke sebuah gunung, pada tengah malam ketikanya melihat Sa'labah keluar dari gunung seraya berkata sebagaimana yang diceritakan oleh Zufafah. Sayyidina Umar radhiyallahu an kemudian berlari mengejar Sa'labah dan mendekapnya. Beliau berkata, "Aman, aman, dan selamat dari neraka. Aku ini adalah Umar." Sa'labah kemudian bertanya, "Wahai Umar, tahukah Rasulullah akan dosaku?" "Aku tidak mengerti, namun Nabi kemarin menyebut-nyebut namamu. Kemudian beliau menangis dan mengutus aku dan Salman untuk mencarimu," jawab Sayyidina Umar. "Wahai Umar, jangan pertemukan aku dengan Rasulullah kecuali beliau sedang sholat ataupun Bilal sedang iqamah," kata Sa'labah. Mereka lalu menuju ke Madinah dan sampai di sana Rasulullah sedang dalam keadaan sholat. Ketiganya menempatkan barisan shaf berjamaah. Namun ketika Rasulullah membaca Al-Quran dalam salat tersebut, Sa'labah tak sadarkan diri karena saking takutnya dengan Allah dan nerakanya. Usai salat, Nabi bertanya kepada Umar dan Salman, "Wahai Umar dan Salman, bagaimana keadaan Sa'labah?" Keduanya menjawab dengan serentak, "Itu Sa'labah, wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian mendatangi Sa'labah dan memanggilnya, "Wahai Sa'labah." Sa'labah pun menatap Rasul dan menjawab, "Labbaika ya Rasulullah."
"Mengapa engkau meninggalkan aku, Sa'labah?" tanya Rasulullah. "Karena dosaku, wahai Rasul," jawab Sa'labah. "Bukankah aku telah mengajarkan kepadamu ayat yang menghapus dosa?" kata Rasulullah. "Betul, wahai Rasulullah," jawab Sa'labah. "Berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tapi dosaku amat besar, wahai Rasulullah," kata Sa'labah lagi. "Ampunan Allah itu lebih besar, wahai Sa'labah," tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyuruhnya pulang. Akan tetapi sampai di rumah, Sa'labah jatuh sakit. 8 hari kemudian Salman bercerita kepada Rasulullah tentang sakitnya Sa'labah. Rasulullah seketika itu mengajak Salman dan menjenguknya. Sampai di pembaringan Sa'labah, beliau memangku kepala Sa'labah. Namun ketika dia tahu diturunkannya kepalanya dari pangkuan Rasul, Nabi pun bertanya, "Mengapa engkau turunkan kepalamu dari pangkuanku?" "Karena kepalaku penuh dengan dosa, wahai Rasulullah," jawab Sa'labah. "Apa yang kau rasakan, wahai Sa'labah?" "Seluruh kulit dan tulangku seakan-akan digerumuti semut, wahai Rasul," jawab Sa'labah. "Apa yang engkau inginkan, wahai Sa'labah?" Sa'labah dengan cepat menjawab, "Ampunan Tuhanku." Kemudian datanglah Jibril pada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah membacakan untukmu salam, dan Allah berfirman, andaikan hambaku ini datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, niscaya akan aku datangkan pengampunanku sebesar itu pula. Bolehkah aku beritahukan kabar ini kepada Sa'labah, wahai Jibril?" tanya Rasulullah. "Silahkan," jawab Jibril. Ketika kabar itu diberitahukan oleh Rasulullah, maka seketika itu Sa'labah menjerit gembira sampai meninggal dunia. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk memandikan dan mengkafani mayat Sa'labah. Kemudian Rasul dan para sahabat mensolatinya. Namun beliau selalu berjalan dengan jemari kakinya. Sahabat pun bertanya tentang jalannya beliau, dan beliau menjawab, "Aku tidak dapat berjalan menapak karena banyaknya sayap-sayap malaikat yang menyalati dan mengiringkan jenazah Sa'labah." Masya Allah, sungguh akhir yang sangat mulia. Sa'labah sangat menyesali dosanya, kemudian diterima taubatnya. Para malaikat mensolatinya dan mengantarkannya menuju surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.